pemirsa HTV Allah muliakan, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Mojak pagi ini. Dan tadi kita sudah sebutkan ya bagaimana kelebihan kita umat Islam dengan umat-umat selain kita, ya. Umat Nasrani, umat Yahudi, umat Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Bedanya adalah di umat Islam ini ada ulama-ulama yang luar biasa yang menjaga sumber agama ini dari zaman ke zaman, ya. Dan ini sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluh, yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Jadi ilmu agama ini akan terus dijaga dari zaman ke zaman oleh orang-orang yang adil, kata beliau, yang tugas mereka adalah menghilangkan ya penyimpangan orang-orang ekstrim, kemudian pemalsuan orang-orang yang mubtil, orang-orang yang ingin membatalkan agama ini, wa intihal al-jahilin, dan juga oleh ta'wil al-jahilin dan penafsiran orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, para musafir yang Allah muliakan, jadi apabila kita lihat dalam beberapa kitab kuning yang kita baca, ada beberapa informasi yang tidak sesuai dengan sumber agama kita, itu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan berarti kemudian kita meremehkan penulis kitab kuning yang luar biasa itu. Tidak ada sama sekali dari kita untuk meremehkan beliau yang sudah sangat berjasa dalam menyampaikan sumber agama ini dengan tulisan-tulisan beliau yang luar biasa itu. Tetapi maksud kita menyampaikan informasi itu adalah upaya-upaya kita supaya kita bisa lebih dekat dengan sumber agama. Kalau kita lebih dekat dengan sumber agama, tentu saja kita akan dapatkan keberkahan yang lebih banyak daripada sekedar kita hanya mengambil dari kitab kuning tanpa merujuk kembali ke sumber-sumber agama. Saya ingin sebutkan di sini apa yang disebutkan oleh seorang ulama usul fiqih, yaitu Syekh Abdul Fattah Asy-Syekh. Kata Abdul Fattah Asy-Syekh ya, dalam kitab beliau Usul Fiqih, ya, beliau mengutip ungkapan dari Al-Imad Al-Asfahani, seorang ulama. Kata Al-Imad Al-Asfahani, "Inni ra'aitu la yaktubu insanun yawman illa qala fi ghadihi law ghayyara hadha lakana ahsan ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل فلو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العير وهذا من أعظم العبر وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر." Luar biasa ungkapan dari Al-Imam Al-Imad Al-Asfahani ini. Apa artinya? Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya saya berpendapat, kata beliau, inni ra'aitu, sesungguhnya saya melihat, saya berpendapat, la yaktubu insanun yauman, tidaklah seseorang yang menulis sebuah kitab di suatu hari, illa qala fi ghadih, melainkan dia akan berkata di besok hari. Apa kata dia di besok hari? Dia tulis hari ini sebuah kitab, besok hari dia katakan apa? La ghayyara hadza lakana ahsan, seandainya ini diubah tentu lebih baik. Nah, besoknya setelah dia perhatikan lagi tulisan dia itu yang kemarin, oh, kalau ini diubah tentu lebih baik. Walau zida kadza lakana yustahsan, jika ini ditambah maka tentu akan lebih elok. Nah, kalau ditambah ini kurang kayaknya, tambah sedikit, ya. Walau qaddima hadza lakana afdal, seandainya ini didahulukan tentu lebih utama. Nah, jadi itulah sikap kita terhadap warisan intelektual ulama-ulama kita dahulu, kitab-kitab kuning itu. Bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab kuning yang ada di tengah-tengah kita? Misalnya contoh kitab ini, ya, kitab Furu'ul Masail, kitab Sabilul Muhtadin, kitab apa yang lainnya dalam Melayu kita ini, ya, kitab misalnya kitab tulisan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, kitab Sirus Salikin, ya, Hidayatus Salikin dan seterusnya. Kitab kita adalah sikap kita adalah bahwa kita menghargai jasa mereka yang telah menulis kitab ini. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini 2 jilid nih saya memiliki. Nah, tentu saja dengan tetap seperti apa yang disebut oleh Syekh Al-Imad Al-Asfahani tadi, ya, bahwa apa yang beliau tulis ini adalah sebuah karya manusia. Karya manusia yang luar biasa sekali, yang tentu saja ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, ini yang harus kita sikapi seperti itu. Dan kita ambil pendapat dari Al-Imad Al-Asfahani ini. Sesungguhnya saya berpendapat tidak ada seseorang pun yang menulis sebuah kitab di suatu hari, melainkan, ya, ini orang-orang yang sudah arif, ya, melainkan dia akan berkata pada besoknya, seandainya ini diubah tentu lebih baik, seandainya ini ditambah tentu lebih baik, seandainya ini didahulukan tentu lebih afdal. Jadi seperti itu para pemirsa HTV yang Allah muliakan. Jadi kita tidak sia-siakan, ya,
khazanah intelektual ulama-ulama kita dalam bentuk kitab kuning ini. Terus kita baca, terus kita sampaikan ke masyarakat, dan tentu saja kita tetap ingat peran dari para ulama itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Mereka itu menjaga sumber agama itu dengan luar biasa sekali. Ya. Termasuk ulama-ulama Melayu kita. Ya, saya sudah membaca beberapa bab dari kitab ini, kitab Furu'ul Masail. Subhanallah, saya dapatkan banyak informasi-informasi yang mengarahkan kita untuk kembali kepada sumber agama, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa kekurangan yang kita lihat yang ada di kitab ini, tidak kemudian membuat kita meremehkan kitab ini, mencela kitab ini, mencela pengarangnya dan seterusnya. Tidak demikian. Ya, tetapi kita hargai jasa beliau luar biasa ini. Bahkan beliau mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah menyebarkan ilmu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini bukan hanya Imam Tirmidzi diriwayatkan, tapi sudah tingkatan mutawatir yang kita sering bacakan. Naddarallahu ra'an sami'a maqalati, ya, fa'aw'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan cahaya keberkahan kepada orang-orang yang mendengarkan hadisku, lalu dia memahaminya dan menghafalnya, lalu dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Jadi subhanallah, ulama-ulama kita, ulama-ulama Melayu kita ini sudah sangat berjasa untuk tersebarnya ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah masyarakat kita. Apakah beliau yang bernama Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, apakah beliau yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, apakah beliau yang bernama Daud Al-Fatani, ya, atau beliau yang bernama Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, dan ulama-ulama kita yang lain yang menulis kitab-kitab kuning luar biasa sekali. Kita hargai semua upaya-upaya mereka dan akan kita terus lanjutkan, ya, usaha-usaha mereka itu untuk mengenalkan kembali umat ini kepada sumber agama. Karena dengan hanya kembali ke sumber agama inilah umat ini akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, dua sumber yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh kepada kedua sumber itu. Itulah dia, kitabullah dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV yang Allah muliakan, demikian apa yang bisa disampaikan dalam pertemuan di Ustaz Meja pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua, dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.